Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar dengan Bu Putri dengan tema teks drama. Ya, dalam video ini teks drama itu akan dibahas mengenai pengertiannya dan juga nanti akan dibahas mengenai ciri-ciri, struktur, dan juga sasarannya agar kalian dapat menciptakan sebuah teks drama dan nantinya pasti akan ditampilkan. Sudah siap belajar dengan Bu Putri? Ayo kita mulai. Tapi sebelum ke materinya, Bu Putri mau tanya dulu nih, apakah kalian pernah mendengar kata-kata drama? Pernah dong ya, pernah nonton film juga ya, pernah nonton sinetron mungkin? Nah, sebenarnya itu semua bagian dari drama. Drama itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumai. Artinya itu berbuat, berlaku, bertindak, atau beraksi. Jadi semua itu disebut draumai, atau yang kita kenal dengan drama. Jadi kalau kita bawakan kepada pengertian teks drama, berarti teks drama adalah teks yang menggambarkan kehidupan atau watak manusia melalui tingkah laku atau yang biasa kita kenal dengan acting yang dipentaskan. Nah, ciri-ciri drama itu bagaimana sih? Nah, di sini kita sudah lihat ada 3 ciri khas drama. Yang pertama pastinya berupa cerita ya. Kemudian ada dialog di dalamnya dan tentu saja tujuannya untuk dipentaskan. Sumber penulisan naskah drama itu dari mana saja? Ternyata ada 3 sumbernya. Yang pertama itu bisa dari karya yang sudah ada, seperti kalian pernah membaca novel atau cerpen, pernah mendengar cerita rakyat, Malin Kundang gitu ya, atau Tangkuban Perahu, terus dipentaskan, itu bagian dari drama. Bisa kita buat menjadi karya atau naskah. Dan bisa juga dari Wattpad tuh. Nah, kayaknya sekarang kalian tidak asing lagi ya dengan Wattpad, jadi semacam aplikasi untuk membaca dan di sana banyak cerita. Itu bisa kita jadikan inspirasi nih dalam sebuah teks drama. Kemudian sumber penulisan naskah drama tuh juga bisa nih dari pengalaman pribadi kamu. Misalnya dulu pernah ada kejadian ketika kamu disakiti gitu ya, disakiti terus akhirnya ada juga kejadian kamu dari tidak tahu menjadi tahu, atau kejadian yang menyenangkan ketika piknik di suatu tempat ataupun menyeramkan. Itu bisa banget dijadikan sebuah naskah drama. Dan yang terakhir nih, sumbernya bisa dari imajinasi. Artinya dari hayalan saja, tidak harus sesuatu itu pernah terjadi. Jadi misalnya cerita tentang tokoh pahlawan begitu ya, atau yang bisa sosok yang tiba-tiba manusia tiba-tiba menjadi seekor semut begitu, terus manusia super yang bisa terbang atau menghilang, itu kan imajinasi ya, bisa banget kita jadikan sebuah drama. Nah, struktur drama apa saja ya? Yang pertama ada prolog, yang kedua dialog, dan yang ketiga adalah epilog. Log. Lucu ya. Yang pertama itu prolog, artinya pembukaan sebuah drama. Kalau kamu pernah nonton film SpongeBob ya, Once Upon a Time, 2 hours later, atau 2 jam kemudian, nah 1000 tahun kemudian, itu sama dengan pembukaan atau prolog sebuah drama. Jadi tidak harus, atau gini, pada suatu hari, nah itu termasuk prolog. Kemudian dialog, struktur kedua adalah dialog. Dialog itu sudah tahu ya, percakapan. Percakapan yang bagaimana? Percakapan yang di dalamnya itu ada orientasi ya, yaitu pengenalan tokoh, kemudian ada komplikasi, permasalahan yang muncul, dan juga bagiannya ada resolusi, yaitu ada tanggapan dari masalah yang tadi muncul. Nah, itu terangkum dalam dialog. Yang terakhir adalah epilog, artinya simpulan atau amanat yang bisa dipetik dari sebuah drama. Kemudian ada istilah babak dan adegan nih. Nah, kalian harus tahu bedanya apa. Sebenarnya itu babak adalah cakupannya yang lebih luas ya. Karena dalam satu babak itu biasanya ada di dalam satu latar belakang. Misalnya nih, babak di sekolah, babak di rumah, atau di kantin, atau di masjid gitu ya. Itu bagian dari babak. Kemudian ada nih namanya istilah adegan. Adegan itu adalah bagian dari babak itu sendiri. Nah, misalnya sama-sama di sekolah ya. Contohnya adegan pertamanya ketika mereka di kantin. Nah, terus kemudian adegan selanjutnya mereka beralih dari itu, bukan di kantin ya, mereka beralih lagi ke kelas gitu ya. Itu maksudnya di kelas. Pertama di kantin, kemudian di kelas. Ada istilah baru lagi nih, skenario.
Apa ya itu skenario? Ada secara umum dan juga ada secara khusus. Kalau dari umum, skenario adalah naskah atau teks yang berisi urutan cerita dan ditulis agar peristiwa tersebut terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi sudah ada skenarionya begitu ya, tidak akan melenceng karena akan diprediksi memang sesuai dengan yang telah dirancang. Tapi secara khusus, skenario adalah naskah yang ditulis dengan istilah-istilah kamera dan dijadikan panduan untuk sebuah tayangan, baik itu film, drama, ataupun sinetron. Biar kalian tidak makin penasaran, ada nih dari istilah-istilah itu 3 hal penting. Yang pertama adalah tokoh, yaitu pelaku yang melakukan tindakan, kemudian wawancang, yaitu dialog atau percakapan yang disampaikan oleh si pelaku, dan juga kramanggung, yaitu petunjuk atau tingkah laku yang dilakukan oleh tokoh dan biasanya ditulis dalam kurung. Biasanya gini, ada seorang tokoh namanya Putra. Ini Putri ya, kalau itu Putra. Kata Putra begini, "Hei Putri, sini, ambilkan aku tas." Dalam kurung, berlari dengan cepat. Nah, itu artinya adalah kramanggung. Jadi petunjuk yang dilakukan oleh si tokoh itu sendiri. Baik, di dalam sebuah teks drama, pastikan 3 elemen penting yang ada dalam naskah itu sendiri atau dalam skenarionya. Yang pertama adalah ada konjungsi waktu. Misalnya, sebelum itu, setelah itu, kemudian. Jangan lupa, konjungsi itu sendiri artinya adalah penghubung kata sambung ya, penghubung atau kata hubung atau kata sambung. Yang kedua ada kata kerja yang menunjukkan peristiwa, misalnya membela, menyingkirkan, ya, meminta. Yang ketiga, kata kerja yang menunjukkan pikiran atau perasaan. Contohnya gini, memikirkan, merasakan. Jadi gitu ya, merasakan. Yang keempat, menggunakan kata sifat. Misalnya dia cantik, dia gagah, dia kuat, dia hebat. Itu pasti ada di dalam sebuah teks drama. Yang terakhir menggunakan kata ganti. Nah, tidak mungkin kan di dalam sebuah teks kita terus-terusan menyebut nama si tokoh. Kayak tadi Putra atau Putri terus. Tapi gunakanlah kata ganti. Seperti dia untuk kata ganti tunggal, mereka untuk kata ganti jamak, kalian, dan sebagainya. Paham ya? Baik, udah selesai nih materi tentang drama. Gimana? Menarik bukan? Untuk kesempatan ini, Bu Putri ingin mengajak kalian untuk membuat sebuah teks drama. Wah, ini pasti keren banget nih. Biasanya yang sudah-sudah karya kakak kelas kalian itu luar biasa keren. Jangan lupa memperhatikan ejaannya ya, atau tata cara penulisannya. Nanti bersama akan kita koreksi dan insya Allah akan kita tampilkan ya. Minimalnya 5 babak dan temanya bebas, sesuai kreativitas kalian. Oke? Terima kasih ya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan silahkan hubungi Bu Putri via email, via WhatsApp, ataupun Instagram boleh di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!